Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Wow, tentu hari ini saudara akan merasakan gairah yang lebih menyala-nyala lagi. Oleh karena Tuhan banyak menganugerahkan selama masa-masa seperti saat ini. Allah menganugerahkan banyak hal kepada hidup saudara. Sehingga membuat saudara berdiri kokoh, tidak tergoyahkan, dan berjalan mencapai destiny. Sampai garis akhir yang Tuhan telah tetapkan buat hidup saudara. Itu dengan kekuatan, dengan posisi yang tetap tegap. Mari saja kita akan melanjutkan lagi. Sebelum itu saya mengajak saudara untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat bagaimana apa yang diteladani oleh Yesus sendiri. Sehingga kita berada pada posisi sebagai generasi Kristus. Kita berada pada posisi yang sama-sama seperti yang Yesus telah tempati. Mari saja kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di dalam masa anugerah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sendiri Tuhan yang menyingkapkan kepada kami. Engkau sendiri yang memberikan tuntunan supaya kami tetap pada jalan-jalan-Mu, cara-cara-Mu, dan bukan pada jalan menurut pemikiran kami. Hari ini, Bapa, hari ini berbicaralah pada kami. Bukan hanya menganugerahkan firman-Mu sebagai kata-kata saja, sebagai pengertian saja. Tapi anugerahkanlah itu menjadi hikmat. Sehingga terwujud dalam diri kami. Dalam diri mereka mendengarkannya. Sebab apa yang keluar dari mulut-Mu langsung Tuhan. Itu sangat berkuasa. Dari mulut-Mu lah segala yang ada ini menjadi ada. Dari mulut-Mu juga segala yang kelam bisa diubahkan. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami perkataan yang keluar daripada mulut-Mu itu Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara pewahyuan yang saudara harus meresponnya. Bagaimana Yesus sebagai anak manusia bisa mengalahkan setan. Saya bagikan kepada saudara, ini yang harus langkah yang harus engkau pahami. Yang pertama adalah saya beritahukan kepada saudara, engkau harus tahu bahwa salah satu kunci manifestasi Allah melalui dirinya Yesus dalam menghadapi setan adalah dia berada pada posisi rohani yang sangat kuat dan penuh kekuasaan Allah. Dia berada di posisi itu. Lalu bagaimana dia bisa berada di posisi itu? Maka yang kedua, Allah menghendaki gerejanya, saudara dan saya juga, pada masa sekarang ini di dunia, harus mengikuti atau juga harus mengikuti tepat atau persis seperti Yesus, anak manusia itu. Karena Allah tidak memiliki jalan yang lain lagi selain cara itu. Jadi saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Jadi Allah menunjukkan bahwa Yesus adalah yang pertama. Lalu siapa yang berikutnya? Gerejanya, generasi Kristus. Siapa yang terakhir? Gerejanya atau generasi Kristus. Saya mau sampaikan penjelasannya pada saudara. Posisi yang sangat kuat dan penuh kekuasaan Allah ini. Ini posisinya di mana? Ini yang dilakukan oleh Yesus. Ini yang terjadi pada diri Yesus. Posisi yang sangat kuat ini adalah Yesus sudah mengetahui seluruh
kehendak, rencana, dan tujuan Allah. Itu posisi yang sangat kuat sekali. Kalau saudara sudah mengetahui, sudah mengerti, sudah memiliki hikmat Allah, seluruh kehendak, mengetahui seluruh kehendak Allah, rencana Allah, dan tujuan Allah. Sebab di posisi inilah saudara sebenarnya memiliki kuasa mengetahui apa yang Allah akan lakukan, perbuatan-perbuatan besar di masa yang akan datang dan di masa sekarang. Ini yang disebut posisi yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kuasa mengetahui atau power of knowing. Inilah kekuatan yang dahsyat dari manusia Allah seperti Yesus ini. Karena dia berdiri pada posisi itu. Di posisi inilah posisi di mana Yesus tahu bahwa dia sudah tahu. Maksudnya Yesus tahu bahwa dirinya sudah tahu. Sudah tahu apa? Bahwa setan tahu bahwa Yesus sudah tahu. Apa yang harus engkau ketahui? Apa yang engkau harus tahu? Power of knowing ini berbicara tentang apa yang menjadi teladan Yesus. Sama seperti juga saya terjemahkan untuk hidup saudara. Apa yang Yesus tahu, yaitu bahwa Yesus sendiri sudah tahu. Dia harus tahu bahwa dia sudah tahu. Saudara juga harus tahu bahwa apa yang harus saudara ketahui, apa yang saudara harus tahu adalah bahwa saudara sudah tahu. Saudara sudah tahu apa? Saudara sudah tahu bahwa setan tahu. Setan tahu apa? Setan tahu bahwa saudara sudah tahu. Sudah tahu apa? Sudah tahu rencana Allah. Sudah tahu kehendak Allah. Sudah tahu tujuan Allah. Setan harus tahu. Dan kau juga harus tahu bahwa setan sudah tahu itu. Inilah posisi yang kuat. Kalau saudara ada jadi setan sudah tahu bahwa saudara tahu semua rahasia Allah. Ini akan memposisikan saudara pada posisi kemenangan mutlak. Dengarkan saya. Saya mau mengucapkan ini. Perkataan yang keluar dari mulut Allah langsung. Saya akan ucapkan itu. Saudara tahu bahwa Allah tidak memiliki rencana bahwa saudara kalah. Sebab Allah sudah sediakan posisi itu. Posisi yang sangat kuat. Posisi yang penuh kekuasaan Allah. Bagi saudara. Saya ulangi lagi. Proceeding word. Perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara tahu bahwa Allah tidak memiliki rencana bahwa saudara kalah. Sebab Allah sudah sediakan posisi ini. Posisi yang sangat kuat. Posisi yang memiliki penuh dengan kekuasaan Allah. Bagi saudara. Jadi sangat penting sekali. Mengapa kita harus tahu? Ingat. Iblis pun harus tahu. Bahwa saudara sudah tahu
rahasia Allah. Saudara nggak usah khawatir setan. Walaupun kau jelaskan kepada setan, dia nggak punya hikmat Allah. Nanti saya akan jelaskan Pak Saudaraku. Mengapa kita harus tahu? Sangat penting. Seringkali, dengarkan saya. Seringkali saudara berada di situasi yang banyak masalah. Tapi saudara hanya fokus pada masalah tersebut. Sehingga saudara tidak bisa mengalami kemenangan. Tidak bisa menang atas masalah tersebut. Lihat Yesus. Perhatikan baik-baik. Yesus sebelum disalib di Golgota, dia sudah berada di posisi itu. Dia sudah tahu. Dia sudah berada di posisi kemenangan dan penuh kekuatan. Yaitu, dia tahu bahwa waktunya sudah tiba. Mari saya ajak kalian untuk melihat Yohanes pasal yang ke-13. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus sebelum disalib di Golgota, ingat pasal 13, sebelum dia salib, dia sudah berada di posisi kemenangan dan penuh dengan kekuatan untuk melewati sampai kepada kematian. Karena dia berada di posisi, dia sudah tahu bahwa waktunya sudah tiba. Jadi dia tahu dong apa yang terjadi di Taman Getsemani, di mana dia nanti ditangkap. Apa yang terjadi di ruang pengadilan Pilatus, bagaimana dia akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati. Dia sudah tahu. Saya ingin saudara disingkapkan tentang pewahyuan Yohanes pasal 13 ini. Luar biasa sekali. Ya, lihat dia berada di posisi itu. Luar biasa. Tulis yang pertama. Yang pertama, Yesus tahu bahwa semuanya itu akan menimpa dirinya. Kenapa dia berkata seperti itu? Dan dia sanggup menghadapinya, melewatinya, dan tidak tergoncangkan atas semua pencobaan dan ujian. Mari saya ajak saudara untuk membaca dulu dalam Amplified Classic Bible. Tulis dulu yang pertama. Yesus tahu bahwa semuanya itu akan menimpa dirinya. Dan dia sanggup menghadapinya, melewatinya, dan tidak tergoncangkan atas semua pencobaan dan ujian. Di Amplified Classic Bible dikatakan, now, before the Passover feast began, Jesus was fully aware that the time had come for him to leave this world and return to the Father. And as he had loved those who were his own in the world, he loved them to the last and to the highest degree. Terjemahan bebasnya. Sekarang, maksudnya pada waktu itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu. Dia sadar sepenuhnya bahwa waktunya telah tiba baginya untuk meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Dan sebagaimana dia telah mengasihi orang-orang yang telah menjadi miliknya di dunia, dia tetap mengasihi mereka sampai kesudahannya dan sampai dia berada di tingkat level kehidupan rohani yang tertinggi yang dianugerahkan Bapa.
Saya mau beritahu pada saudara, tahu di sini digunakan kata G1492 yaitu eido, bukan ginosko. Eido ini berarti karena ada yang bereaksi kepada dirinya. Jadi Allah memposisikan Yesus, anak manusia, di posisi tahu ini. Ini adalah posisi yang kuat. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah yang pegang kendali. Yang kedua, dia tahu dari ayat ini. Dia beralih di dunia kepada Bapa. Sudah waktunya. Iblis tidak tahu waktu. Dia tahu waktu. Hanya Bapa yang tahu waktunya. Dikatakan di sini. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah yang pegang kendali. Meski dia tahu, dia telah tahu bahwa Yudas berkhianat. Baca ayat yang ke-13. Pasal 13. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kemudian kita baca ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia tahu itu Yudas Iskariot. Murid-muridnya bertanya begini. Bahkan Simon Petrus di ayat 24-nya minta beri tanda isyarat. Tapi kita baca sekarang ayat 26-nya. Jawab Yesus, karena dia sudah tahu. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun, ayat 20, dari antara mereka, murid-murid yang lain, yang duduk makan, mengerti. Karena mereka tetap tidak tahu. Saudara bisa bayangkan, di depannya dia bicara, dia mengambil roti, mencelupkannya, memberikannya kepada si pengkhianat. Dia tahu. Matius 26. Saya ulangi, Matius 26. Di meja makan lagi. Hanya Matius, Markus, dan Lukas yang mengutipnya. Yohanes tidak mengutipnya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelumnya, dia tahu siapa yang mengkhianatinya. Kemudian dia tahu Petrus akan menyangkal dia. Kemudian dia tahu, dia bilang malam ini kamu semua akan tergoncang. Dia tahu murid-murid akan kabur dari dirinya. Dia tahu, dan dia tahu. Dia tahu bahwa Allah yang pegang kendali. Kekuatan yang datang pada diri Yesus untuk menanggung semuanya itu adalah karena dia berada di posisi. Dia tahu semuanya itu sampai dari awal sampai pada akhirnya. Yesus seperti apa yang diungkapkan dalam The Message Bible, dalam Amos 3 ayat 7. Allah akan menyingkapkan the whole story, seluruh kisah. Dia tahu itu yang mengakibatkan Yesus tahu, memiliki kekuatan yang dahsyat itu. Jadi yang pertama, saudara bisa lihat, Yesus tahu bahwa Bapaknya pegang kendali atas semua hal yang akan terjadi. Makanya Yesus berani mengumumkan, walaupun dia sudah tahu Yudas akan berkhianat,
Walaupun dia sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal, bahwa dia sudah tahu bahwa yang lain akan bubar. Yesus tahu bahwa Bapaknya memegang kendali atas semua hal yang terjadi padanya. Makanya dia berani mengumumkan bahwa dia akan menderita, dia akan mati, lalu dia akan bangkit pada hari ketiga. Karena dia tahu bahwa Bapa memegang kendali. Yang kedua, dia tahu Bapa memegang kendali. Dia tahu bahwa iblis telah tahu. Dia tahu, Yesus tahu bahwa iblis telah tahu bahwa apa yang diketahui oleh iblis. Bahwa Yesus tahu, bahwa Yesus telah tahu bahwa Bapa yang pegang kendali. Walaupun iblis tahu akan hal itu, tetapi iblis berpikir bahwa Yesus mengalami itu semua sampai mati karena Yesus ditolak oleh Allah. Wah, iblis gembira. Dia tahu memang Bapa, iblis tahu bahwa Yesus telah tahu bahwa Bapa yang pegang kendali. Jadi iblis menafsirkan orang-orang yang di sekeliling, di seputar. Saya ulangi, orang-orang yang ada di seputar Golgota melihat yang ada di dekat ruang pengadilannya Pilatus, melihat bahwa Yesus itu ditolak oleh Allah. Dia tidak berkenan kepada Allah. Orang-orang melihat, iblis juga melihat bahwa Yesus menuju kepada kekalahan. Tapi Yesus, dia berdiri teguh, dia melihat kemenangan sudah di tangannya. Saya ulangi sekali. Tapi Yesus melihat kemenangan sudah di tangannya. Karena itu, apa yang dia katakan sebelum Yohanes pasal 13 ini. Mari saudara lihat Yohanes 12. Di sini iblis terkecoh. Orang-orang lain terkecoh melihat engkau. Karena engkau sudah tahu. Itu posisi yang sangat kuat. Yohanes 12. Ini sebelumnya. Saudara lihat kemenangan. Dia tahu semuanya. Dia tahu sebelum ketemu dengan Yudas. Dia tahu. Yudas akan mengkhianati dia. Dia tahu Petrus akan menyangkal dia. Dia tahu dia akan dibiarkan, ditinggalkan sendirian. Dia tahu. Dia tahu dia akan ditangkap di Taman Getsemani. Dia tahu Pilatus akan mencela-mencela di pengadilan. Yohanes 12 ayat 23. Kita baca sampai ayat 25 tapi penekanannya di ayat 23. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ini kemenangan. Telah tiba, dia tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita baca ayat 23-nya. Dalam New King James Version dikatakan sini, but Jesus answered them, saying, the hour has come that the Son of Man should be glorified. Terjemahan bebasnya berkata, tetapi Yesus menjawab mereka, berkata, waktunya telah tiba bahwa anak manusia harus dimuliakan. Saudara tidak pernah dimuliakan kalau saudara kalah. Iblis berpikir bahwa Yesus itu ditolak oleh Allah. Makanya Allah membiarkan dia sampai mati di atas kayu salib.
Jadi karena Yesus tahu. Saudara tahu apa? Ini karena Yesus tahu bahwa setan tidak tahu akan hal itu. Yohanes 12 ayat 23. Dan dia kira bahwa jika Yesus terbunuh, maka dia mengalahkan Yesus sebagai putra Allah. Itu yang dikira oleh iblis. Saya ajak saudara untuk melihat 1 Korintus 2 tetapi yang kami beritakan ayat 7 ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Hikmat Allah yang tersembunyi. Tersembunyi dari siapa, saudara? Dari semua makhluk surga. Saya pernah sampaikan kepada saudara, malaikat aja memberitakan Injil, tapi mereka ingin ngintip ke dalamnya. Apa rahasia Injil itu? Dikatakan tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada, telah disediakan Allah bagi kemuliaan saudara, kemenangan saudara. Tidak ada ayat 8 dari penguasa dunia ini yang mengenalnya atau mengetahui rahasia itu. Tidak ada, termasuk iblis. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Luar biasa, saudara. Iblis kira bahwa Yesus itu seperti nabi-nabi sebelumnya yang berhasil dikalahkannya, pelayanannya berakhir. Tapi yang luar biasa, Yesus tahu sesuatu yang iblis tidak tahu. Saudara juga harus sama seperti itu. Engkau harus tahu apa yang iblis tidak tahu. Makanya ketika Allah membunuh Yesus, karena itu namanya korban, Allah yang harus melakukan korban. Allah membunuhnya. Iblis menyangka bahwa iblis telah menang. Dia kira bahwa Yesus itu ditolak oleh Allah. Iblis menyangka bahwa dia telah menang, mengalahkan Yesus, karena menganggap bahwa Allah tidak berkenan dan telah menolak Yesus. Apa sebabnya? Saya katakan apa sebabnya? Karena iblis dimusnahkan hikmatnya karena dosa, kesombongan dan pemberontakannya dia. Dia nggak bisa menyelami 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Sekiranya penguasa itu tahu, penguasa dunia itu tahu, yaitu iblis. Mengapa iblis bisa hilang hikmatnya? Jangan saudara berpikir bahwa iblis punya hikmat yang lebih hebat dari saudara. Saudara ditipu, adalah ditipu oleh pribadi yang hikmatnya lebih rendah dari hidup saudara. Kehilangan hikmat Allah. Mari kita buka Yehezkiel 28. Yehezkiel 28. Ini tentang iblis. Ayat 15. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dikatakan adalah dengan dagangmu yang besar, dan engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang percaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Lihat Alkitab selanjutnya. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi hikmatnya hilang. Hikmatnya rusak. Kalau dalam King James Version dikatakan corrupted. Dirusak. Dikorupsi.
Jadi dia tidak memiliki hikmat seperti saudara. Saudara yang gemar untuk mewujudkan firman, mengerti firman dan mewujudkannya. Saudara punya hikmat lebih dari dia. Iblis bisa tahu rencana Tuhan, tetapi dia tidak memiliki hikmat ilahi lagi. Sehingga dia tidak mengerti bagaimana mewujudkan rencana Tuhan itu. Karena hikmat Allah telah musnah karena dosa pemberontakannya. Dosa kesombongannya. Tetapi Yesus tahu. Makanya dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 tadi. Yesus tahu bahwa kematiannya adalah jalan kemuliaan Allah. Dan iblis tidak tahu akan hal itu. Iblis mungkin mendengarkan Yohanes 12 ini. Iblis mendengarkan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 12 ayat 23 ini. Iblis mendengar. Tapi dia tidak memiliki hikmat Allah. Sehingga iblis tidak tahu bagaimana perwujudannya. Dia kira dengan menjengkam Yudas, membawa Yesus ke pengadilan, memvonis dia dengan hukuman mati. Maka Yesus sudah berakhir di kayu salib. Iblis tidak menyangka 3 hari kemudian kuburan Yusuf Arimatea itu menjadi kosong. Saya mau tantang saudara. Jika saudara tahu, maka saudara tidak bimbang, goyah. Meskipun setan mendatangi engkau dengan kekuatan angin puyuh, dengan badai seperti tsunami, tetapi saudara akan tetap berdiri teguh di atas kedua kakimu. Saya mau beritahu pada saudara supaya saudara jangan mencari-cari apa yang disebutkan 1 Korintus 2 tadi, ayat 7 dan 8. Di dalam batinmu, seperti yang dikatakan di Efesus 1 ayat yang 9, Allah membuat engkau tahu tentang rahasianya. Saya mau beritahu pada saudara, di dalam batinmu yang terdalam, engkau sudah tahu, yaitu pada rohmu. Semua fakta-fakta yang di luar kehidupanmu, di luar rohmu, itu sebenarnya semua kejadian itu akan berakhir segera. Yang penting engkau bergantung kepada apa yang ada di dalam rohmu. Meski saudara melihat dengan jasmani, saudara harus diteguhkan, dikuatkan dari apa yang ada di dalam batinmu. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini dibalik-balik. Apakah engkau lahir dari Allah? Kalau engkau jawab iya, kau tidak menghormati mamamu yang melahirkan kau. Ayat ini menjurus kepada satu unsur di dalam kehidupanmu. Satu komponen di dalam kehidupanmu. Itu hanya itu yang lahir dari Allah. Yaitu rohmu. Tubuhmu dan jiwamu. Itu lahir dari mamamu. Jadi maka semua yang lahir dari Allah. Maka saudara perlu mengalami lahir baru. Mengalahkan dunia.
Inilah kemenangan malam dunia. Iman kita, saudara sudah belajar tahun 2020 dari koleksi saya tentang iman. Iman itu seperti indera. Saudara sudah bisa melihat fakta yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan saudara tidak terganggu, tidak terusik kepada fakta di luar rohmu saat ini. Luar biasa ini. Mari saya beritahu pada saudara. Saya dahulukan ini. Ayat 18-nya. Kita tahu bahwa setiap orang lahir dari Allah. Berarti rohnya. Tidak berbuat dosa. Roh tidak bisa berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah. Dia yang lahir dari Allah. Firman. Roh Allah yang ada dalam dirimu. Itu melindungi dari Allah. Melindunginya. Yaitu Kristus. Roh Kristus. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita kembali lagi pada penjara. Jadi saudara, sebenarnya engkau sudah tahu. Ada di dalam batinmu. Bahwa kemenangan sudah engkau miliki. Karena 1 Yohanes 5, 4, 5, dan 18. Itu tidak bisa diubah. Lalu saudara mungkin bertanya. Mungkin saudara bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi di dunia ini? Tahukah saudara? Bahwa di dalam batinmu itu tadi saya sudah sampaikan. Bahwa ada tersembunyi pengetahuan yang terdalam. Saya katakan engkau sudah tahu. Pengetahuan yang terdalam. Engkau sudah tahu. Mari kita buka sekarang. 1 Korintus. Satu Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Lihat, karena jemaat Korintus, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan Allah ataunya kepada kamu, bukan kepadaku. Dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu dianugerahkan ketika engkau lahir baru. Lihat, Kristus Yesus disebutkan di sini. Sebab ayat 5, di dalam Kristus Yesus, kamu telah menjadi kaya. Dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Kata pengetahuan di sini itu digunakan kata gnosis. Gnosis ini berbicara tentang hikmat. Kau memiliki kekayaan itu, termasuk pengetahuan. Sehingga oleh pengetahuan tersebut, bahwa semua yang saudara lihat di alam nyata ini, itu situasi akan berlalu. Karena engkau memperoleh pengetahuan itu dari dalam batinmu. Jadi saudara telah memiliki kemenangan meski mata saudara belum bisa melihatnya saat itu. Ini yang disebut dengan iman. Wah. Kita baru yang pertama tadi, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mari kita lihat, baca dulu. Yohanes 13 ayat 1 sudah, ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membicarakan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu, ayat 3, bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tulis yang ketiga. Yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah meletakkan segala sesuatu yang Bapa miliki pada tangan Yesus. Termasuk kuasa
Sang Pencipta, termasuk kuasa yang menciptakan Lucifer. Bayangkan kalau Bapa Yesus tahu bahwa Bapa telah meletakkan segala sesuatu menurut ayat ini, menyerahkan segala sesuatu kepadanya, termasuk kuasa menciptakan langit dan bumi dengan semua makhluk, termasuk di dalamnya Lucifer. Dan sekarang Yesus berhadapan dengan Lucifer, iblis. Saudara bisa bayangkan saja, Yesus yang memiliki kuasa penciptaan atas iblis, sekarang menghadapi iblis. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Saya hanya bisa mengatakan kemenangan mutlak. Yang keempat, Yesus tahu Dia berasal dari Allah. Ayat 1 tadi. Dia berasal dari Allah. Yesus tahu bahwa dia berasal dari Allah. Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Mulai ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14-nya dikatakan di sini dengan jelas, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia bilang anak tunggal Bapa, ini cukup jelas. Dia asal usul dia itu berasal daripada Bapa. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Banyak di antara saudara tidak ngerti berasal dari mana. Makanya gaya hidup saudara tampilkan saudara orang Batak. Ya, maka cara bicaranya seperti orang Medan. Orang lain hanya mengenal engkau. Engkau nih kayaknya orang Batak, orang Jawa, orang Manado. Yesus tahu dari mana dia berasal. Dia berasal dari Allah. Dia tahu dia berasal dari Allah. Dia tahu. Kalau engkau tahu engkau berasal dari Allah, Roh yang di dalam kamu, kita sudah baca tadi 1 Yohanes pasal 5, tidak bisa dijamah oleh si jahat. Yang kelima, dikatakan di situ, dia katakan di situ, dia untuk beralih kepada Bapa. Yang kelima, masih ayat yang pertama, Yesus tahu kemana dia pergi, apa yang dia tuju. Yohanes 8, ini sebelum Yohanes 13. Yohanes 8, ini bagus buat poin yang keempat dan kelima. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang, aku berasal. Itu tadi poin yang keempat.
dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang, dari firman, dan kemana aku pergi, kepada Bapa. Yesus tahu yang dia tuju adalah bukan menebus dosa manusia. Yang dia tuju adalah destinasi terakhir dia adalah kembali kepada Bapa. Saya ulangi. Banyak orang menganggap destinasi perjalanan Yesus di bumi ini adalah penebusan. Bukan. Saudara bisa saja menjadi korban penebusan, tapi engkau tidak kembali kepada Bapa. Yesus kembali kepada Bapa. Dia tahu destinasinya. Dia mengambil langkah di jalan, mengambil sebuah bus, mengambilnya itu, menumpangi bus tersebut. Yang dia tahu destinasinya itu menuju ke tempat tujuan, yaitu Bapa. Yesus tahu kemana dia pergi. Saya ingin saudara membuka Amplified Classic Bible, Yohanes 8 ayat 14 ini. Jesus answered, even if I do testify on my own behalf, my testimony is true and reliable and valid, for I know, karena dia tahu where I came from dan where I am going, but you do not know where I come from or where I am going. Terjemahan bebasnya, Yesus bilang, bahkan jika aku bersaksi atas namaku aku sendiri, kesaksianku adalah benar dan dapat diandalkan. Dia bersaksi, itulah fakta nyata dalam dirinya. Dan dapat diandalkan dan berlaku atau valid. Karena aku tahu dari mana aku berasal dan kemana aku pergi. Tetapi engkau tidak tahu dari mana aku berasal atau kemana aku pergi. Tulis yang ke-6. Tulis yang ke-6. Yang ke-6. Yesus tahu strategi iblis dalam menghadapi dirinya melalui Yudas Iskariot dan Pilatus. Yohanes 13 tadi. Kita mulai dari ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Baca ayat 10. Kata Yesus kepada barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi. Selain membasuh kakinya, karena ia juga sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Tapi heran, murid-murid nggak ada yang ngerti. Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Di hadapan 12 orang murid. Kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-18. Bukan tentang kamu, semua aku berkata. Tadi dia berkata tidak semua kamu bersih. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Baru ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, yang sangat terharu lalu bersaksi. Ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu. Siapa yang akan dimaksudkannya? Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu muridnya yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini adalah Yohanes yang menulis ini. Kepada murid itu Simon memberi isyarat dan berkata, tanyalah dia.
Siapa yang dimasukkan? Ini kita semua resah nih. Ayat 25, murid yang duduk dekat kaki Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapa itu yang kau maksudkan? Jawab Yesus, Yesus tetap saja. Dia mengatakan dengan kata-kata sandi. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkan dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus mengatakannya juga, bukan hanya kepada Yudas, kepada iblis. Yudas dan iblis, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi yang keenam ini, itu sebabnya tidak semua pertanyaan. Setelah Yesus tahu, tidak semua pertanyaan Pilatus dijawab oleh Yesus. Karena Yesus tahu Pilatus berada pada posisi yang tidak benar. Meskipun istrinya telah menulis surat. Dia bilang, orang yang kau adilin itu orang benar. Semalam-malaman aku diganggu dalam mimpiku. Jadi kita lihat. Yesus menghadapi setiap cobaan, ujian, keadaan, dan situasi. Dari suatu posisi rohani yang sangat kuat ini. Sehingga dia tidak pernah goyah. Dia jalan terus. Tidak menghindar. Tapi saudara bisa lihat. Dari Yohanes 13 ini yang tadi kita. 11 muridnya tidak ada yang tahu. Siapa yang mengkhianati Yesus. Siapa yang akan menyangkal Yesus. Lihat baca ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Tidak ada yang mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Tidak tahu rencana Allah. Yesus sudah 3 kali, 4 kali mengatakan dia akan mati. Dia akan menderita, dia akan mati. Kemudian dia akan bangkit. Tidak ada seorang pun. Sehingga malam itu juga semua murid-murid tergoncangkan. Mengapa mereka tergoncang? Karena mereka tidak tahu. Saya ulangi, karena mereka tidak tahu. Karena mereka belum menerima anugerah. Power of knowing. Keenam hal ini sangat penting buat saudara. Itu yang diungkapkan dalam Yohanes 13. Yohanes 8. Yohanes 12. Maka ini buat saudara. Maka seperti Yesus tahu. Yesus tahu siapa dirinya. Siapa dirinya sebelum dia adalah firman. Saudara juga harus tahu siapa dirimu. Saudara adalah ciptaan baru. Alkitab dengan tegas mengatakan, yang lama sudah berlalu. Kenapa kau masih ambil yang lama? Kau masih pakai pakaian yang lama. Aduh mam, Bab, saya gak kuat lagi mengikut Tuhan. Yang kedua, Yesus tahu panggilannya. Tadi yang pertama, Yesus tahu siapa dirinya sebelumnya. Yang kedua, Yesus tahu panggilannya. Saudara harus tahu panggilanmu. Kau dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan putranya Kristus. Roma pasal 8 ayat 28 29 30. Kau harus tahu panggilanmu. Apa yang ditugaskan Allah? Jangan bergoyang, kau sudah tahu. Yang ketiga, Yesus tahu kehendak Bapanya. Bahkan, bayangkan. Saudara makanya harus tahu kehendak Allah. Lihat, yang luar biasa dari diri Yesus. Dalam Yohanes, Yesus katakan seperti ini. Ayat 32. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal.
Dia sebutkan ayat 34-nya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Berarti dia tahu kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Yesus mengatakan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan itu seperti makanan. Tentu dia tahu pasti apa yang kehendak Bapaknya. Itu yang mengakibatkan dia tidak goyah. Yesus pernah mengalami stres, depresi berat di Taman Getsemani. Jangan kau berpikir orang tidak boleh stres. Orang boleh stres menunjukkan bahwa dia manusia. Tapi dia harus sampai kepada penyelesaiannya. Kepada titik kemenangannya. Yang keempat. Jadi tahu kehendak Bapa, maka saudara harus tahu kehendak Allah. Yang keempat, Yesus tahu dari mana dia berasal atau dia datang dari mana. Saudara juga harus tahu dari mana asalmu. Sehingga saudara bisa mengalahkan dunia dan mengalahkan iblis. Dia mengajak engkau melihat kembali lagi 1 Yohanes 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, rohmu ada dalam batinmu. Kemenangan itu ada dalam batinmu. Dalam rohmu. Mengalahkan dunia. Ini mungkin mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat yang ke-18 ini luar biasa lagi. Kita tahu. Saudara juga harus tahu. Yohanes juga bilang, engkau harus tahu. Itu sudah ada dalam dirimu. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah dalam rohmu tidak berbuat dosa. Berarti engkau bisa mengalahkan iblis. Karena iblis ujung-ujungnya targetnya adalah membuat kau berdosa. Tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamah. Dengan kata lain, si jahat kalah. Tulis yang kelima. Yesus tahu apa yang dia tuju. Atau kemana dia pergi. Saudara harus tahu. Kemana saudara pergi. Apa yang saudara tuju. Dalam mengikut Tuhan. Kelima hal ini penting. Apa yang ada pada diri Yesus. Harus terjadi pada diri saudara. Pada usia 12 tahun saja. Yesus sudah tahu bahwa dia harus ada dalam urusan-urusan Bapa. Dia harus ada dalam urusan-urusan Bapa. Dia katakan Lukas 2 ayat 49, dia ada dalam urusan Bapa. Allah yang kita layani adalah perencana dan yang memiliki tujuan. Bagi saudara adalah saudara hanya tinggal merupakan bagian dari rencana akhir zamannya di masa penuaian. Jadi Allah tidak pernah merencanakan kekalahan apapun untuk saudara. Allah telah menyiapkan gerejanya agar menjadi pewahyuan atau termanifestasi yang dinantikan oleh semua makhluk sehingga akan memerdekakan mereka semua dari perbudakan, kebinasaan atau kesia-siaan. Saya mengajak saudara membaca Roma 8 sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkan. Tapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ada 2 kali anak-anak Allah disebutkan. Yang pertama di ayat 19. Ini disebutkan dengan uios. Ini sama seperti Yesus. Di mana anak-anak Allah Uyos ini? Di mana Allah termanifestasi sepenuhnya. Allah menyiapkan gerejanya.
agar gerejanya itu menjadi pewahyuan termanifestasi. Digunakan kata termanifestasi, pewahyuan di sini. Memantikan saat yang Allah kala dinyatakan atau termanifestasi. Manifestation. Ini digunakan kata G602. Apokalipsis G602 artinya pewahyuan atau termanifestasi. Bisakah hidup saudara menjadi pewahyuan bagi mereka yang terkekang? Ya, itu tujuan Allah. Bagaimana caranya? Engkau harus berada di ayat 19-nya. Dikata menantikan saat anak-anak Allah. Tidak dikatakan anak Allah. Anak Allah hanya satu, Yesus. Kalau pakai huruf besar, anak tunggal. Tapi di sini anak-anak Allah disebut Uios. Uios berarti yang sama seperti Yesus. Di mana kepenuhan Allah itu berkenan, termanifestasi dalam diri. Kolose 1 ayat 19. Oke, lebih jelasnya. Mari kita baca dalam ERV Bible. Ayat 19, everything that God made is waiting with excitement for the time when He will show the world who His children are. The whole world wants very much for that to happen. Everything, ayat 20, everything God made was allowed to become like something that cannot fulfill its purpose. That was not its choice, but God made it happen with this hope in view, that the creation would be made free from ruin, that everything God made would have the same freedom and glory that belong to God's children. Terjemahan bebas ayat 19. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan sedang menunggu dengan penuh semangat saat Dia akan menunjukkan kepada dunia siapa anak-anaknya. Allah akan menunjukkan siapa yang sama seperti Kristus Yesus. Seluruh dunia sangat menginginkan hal itu terjadi. Lihat hidup saudara, mereka mendapatkan pewahyuan dan pengertian dan hikmat. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dibiarkannya menjadi seperti ayat 20. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dibiarkan menjadi seperti sesuatu yang tidak dapat memenuhi tujuannya. Itu bukan pilihannya, tetapi Tuhan membuatnya demikian dengan harapan ini. Dengan harapan itu ada dalam pemandangannya, dalam pemandangan Tuhan. 21, bahwa ciptaannya akan dibebaskan dari kehancuran. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat akan memiliki kebebasan dan kemuliaan yang sama seperti milik anak-anak Tuhan. Mereka akan memiliki kemuliaan seperti anak-anak Allah. Ayat 21-nya itu adalah berbicara tentang teknon, bukan Uios. Timotius disebut adalah anakku yang sah, kata Paulus. Dia disebut teknon. Hanya Allah yang bisa mengesahkan apakah kau menjadi Uios seperti Yesus di sungai Yordan. Jadi saudara di sini adalah harapan semua makhluk. Sebab pertumbuhan hidup saudara menjadi dewasa ketika engkau bisa memanifestasikan kepenuhan Allah dalam dirimu. Menjadi dewasa sebagai putra-putra Allah yang disebut Uios. Maka itu akan mereka lihat dan akan memerdekakan mereka. Karena saudara itu seperti jalan. Membawanya sehingga memerdekakan mereka dan membawanya kepada kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kembali lagi seperti yang sudah sampaikan minggu lalu dan minggu yang lalu. Minggu sebelumnya. Allah yang saudara layani adalah Allah perencana perancang. Dan saudara harus mengatakan saya adalah bagian dari rencana akhir zamannya. Katakan itu. Saya adalah bagian dari rencana akhir zamannya. Bagaimana saudara hidup saudara termanifestasi. Jadi Allah tidak pernah merencanakan hidup saudara kalah. Jadi posisi rohani saudara tahu
Posisi rohani di mana saudara sudah tahu. Di mana saudara sudah tahu adalah senjata yang mematikan sehingga setan tidak bisa mengganggu, menghalangi ataupun menghadang perjalanan rohani saudara. Wow. Luar biasa, saya tidak terkatakan lagi. Bagaimana itu menjadi realita? Saya bisa rasakan dalam hidup saya. Tubuh saya menggerogoti saya terus-menerus. Tapi roh menghidupkan tubuh saya. Sehingga tidak terjadi sebelum saya menyelesaikan porsinya saya dari apa yang saya sudah lihat di masa yang akan datang. Sebelum kita berdoa, saya ingin memperlengkapi saudara. Supaya saudara jangan sampai salah. Bagaimana Allah menganugerahkan power of knowing ataupun kuasa mengetahui apa yang akan Allah perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan yang besar itu. Bagaimana Allah menganugerahkan power of knowing kepada saudara? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, firman-Nya harus mendatangi saudara. Firman-Nya harus mendatangi saudara. Jadi, bukan saudara yang mendatangi firman. Ada banyak orang, dia mendatangi firman, dia mencari firman. Karena dia butuh firman. Ingat, firman itu kebutuhan Allah. Lalu kenapa firman dianugerahkan pada saudara? Kenapa? Karena Allah kembali kepada tujuannya semula. Mengapa diciptakan manusia? Karena Allah mau mereproduksi dirinya. Jalan satu-satunya adalah melalui firman. Jadi firman-Nya harus mendatangi saudara. Memang secara khusus ada firman nubuatan yang akan terjadi. Tapi firman-Nya itu adalah utuh. Juga mendatangi saudara untuk langkah hidup saudara. Membuat saudara tahu apa yang akan terjadi. Apa yang Allah mau lakukan. Ingat saudara. Saudara hidup di masa seperti ini. Jelas sudah. Mari kita buka. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan penuh firman-Nya yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat ini. Tulis ini penting. Allah adalah Allah yang gemar berbicara, gemar berfirman. Dulu sejak itu yang sifat Allah. Saudara harus percaya bahwa firman itu bisa menjadi kenyataan. Firman tidak memerlukan bantuan. Alkitab mengatakan firman itu menjadi manusia. Firman tidak memerlukan bantuan untuk menggenapkannya, mewujudkan bagi hidup saudara.
Engkau tahu bilangan 23 ayat 19, engkau lihat dalam tayangan. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah anak manusia. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya? Dia berfirman dan dia akan melakukannya. Allah sudah menaruh pada firman itu kuasa penggenapan. Jadi saudara harus menerima dan membiarkan roh Allah saja bekerja. Yang memberikan apa? Roh pewahyuan, pengertian, dan hikmat. Disinilah saudara menerima yang disebut dengan posisi yang sangat kuat itu. Yaitu tahu. Apa perwujudan dari posisi? Saudara tahu itu. Firman tersebut menjadi iman. Mari kita lihat sekarang. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Dia sanggup melihat. Memandang jauh ke depan ke generasi. Memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kita lihat lagi. Ayat 24-nya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa ia menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Lihat, ia menganggap penghinaan padahal Kristus belum lahir. Dia telah melihat. Kenapa? Karena iman. Iman itu seperti panca indera untuk bisa melihat kepada alam roh jauh di depan. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Dia bilang, Abraham berkata, aku tidak punya keturunan. Nah, orang Damsyik ini, Eliezer, dia akan mewarisi dia. Dia yang paling senior. Dia paling taat, paling setia. Tidak sekali-kali. Lalu kemudian Allah berkata, keluar dari kemahmu, lihat bintang-bintang di langit. Kau bisa menghitungnya? Dia hitung keturunannya. Seperti itulah kata Tuhan, keturunanmu. Kau akan tahu. Yang kedua, firman-Nya ada di dalam rumah bagi generasi ke generasi. Saya ulangi, firman-Nya ada dalam rumah bagi generasi ke generasi. Lihat contohnya Elisa tahu. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan lakukan pada Elia? Bagaimana Elisa akan memulai pelayanannya? Dia sudah tahu. 2 Raja-Raja 2 ayat 1-5. Ketika dia melewati dari Gilgal, dia menuju kepada Betel. 50 nabi mengatakan demikian. Dia bilang, aku tahu. Berarti saudara bisa lihat, firman-Nya ada dalam rumah. Peranan seorang bapa rohani. Saya ulangi, peranan seorang bapa rohani dalam rumah akan membuat keturunannya, generasi selanjutnya itu tahu. Ishak tahu, dikatakan dia memandang jauh depan dan memberikan berkat kepada Yakub dan Esau, dan ternyata itu menjadi kasih karunia buat Yakub. Apa yang terjadi pada diri Yakub? Yakub di Kejadian 49 dia bisa memberkati semua anak-anaknya. Dengan apa yang terjadi pada suku mereka di masa yang akan datang. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah dia bilang, Yehuda, engkau seperti singa Yehuda yang menerkam. Dia bilang, tongkat pemerintahan tidak akan berlalu daripada Yehuda. Jadi peranan seorang bapak ini penting. Dia akan membuat engkau tahu, bisa melihat. Bapa dalam rumah diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk memberikan pengertian dan hikmat kepada anak-anaknya. Tanggung jawab saya sebagai bapa dalam rumah adalah memberikan, saya punya kasih karunia dari Tuhan untuk memberikan kepada saudara.
pengertian, dan hikmat kepada engkau anak-anak saya. Kau bisa lihat di Amsal 4, dengarkanlah hai anak-anak, ayat 1. Didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi hiduplah dalam rumah dengan benar seperti Yesus. Dalam rumah Yusuf dan Maria, seperti Elisa dalam rumah Elia dan Elisa, seperti Ishak dalam rumah Abraham, seperti Yakub dalam rumah Ishak dan yang lain-lain. Hiduplah, maka engkau akan tahu. Salomo diberi anugerah hikmat, makanya dia tahu apa yang dia mau bangun. Meleset sedikit saja, beda sedikit saja, Allah tidak berkenan. Dia tahu. Yang ketiga, firman-Nya itu harus menjadi kepribadian saudara. Firman-Nya itu harus menjadi kepribadian saudara. Itu sifat yang ada pada firman itu menjadi sifat saudara. Karakter yang pada harus menjadi pribadi saudara. Tujuan dari firman itu harus menjadi sifat hidup. Dan itu harus termanifestasi. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Mari saya ajak engkau melihat. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Baca ayat terakhirnya. Penuh kemuliaan berarti bukan kekalahan. Yang terakhir. Penuh kasih karunia. Berarti kemampuan Allah ada di dalamnya. Kalau firman itu menjadi sifat, karakter, tujuan, dan itu termanifestasi. Penuh kasih karunia berarti kemampuan Allah. Sehingga saudara bisa tahu seluruh rahasia Allah untuk masa yang akan datang. Itu kemampuan Allah. Dan tahu bahwa perjalanan hidup saudara itu ditentukan oleh firman Tuhan tersebut. Dan saudara akan tahu, karena firman Tuhan itu bertahan sampai selama-lamanya, maka firman yang menjadi kepribadian ini, itu akan menempatkan saudara pada posisi tahu masa yang akan datang. Karena sifat dari firman itu, dia akan memampukan saudara tahu masa yang akan datang. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-25, jelas dikatakan tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan itu kalau menjadi manusia, tentu ada sesuatu yang saudara bisa tahu ke depan. Ke masa yang akan datang. Saudara memiliki posisi tahu masa yang akan datang. Kalau firman itu menjadi kepribadian buat saudara. Karena firman itu sifatnya kekal. Ini akan memposisikan saudara. Saya ulang, ini akan memposisikan saudara pada posisi tidak ada misteri dari firman-Nya. Tidak ada misteri dari Allah. Tidak ada misteri tentang surga, bumi, dan neraka. Tidak ada misteri. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan, dalam misteri? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi tidak kepada semuanya. Kalau saudara mau menerima power of knowing setelah lahir baru,
Itu sebenarnya sudah ada pengetahuan itu. Saudara mau lihat itu menjadi relatif. 3 hal ini penting buat saudara. Sebelum kita berdoa, saya mau mengambil isi hatinya Tuhan. Niatan hati Tuhan tentang power of knowing ini. Yang ada pada hati Tuhan. Dan itu tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Tidak pernah berubah. Janji ini ayat yang terakhir. Kejadian pasal 2 ayat 18. Saya bukan bercerita tentang teman hidup. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihatnya. Untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Berarti sama seperti Tuhan setuju. Ini diberi nama ini diberi kepribadian ini oleh manusia. Tuhan setuju. Lihat apa yang ada pada hati Tuhan tentang manusia ini. Adam dapat memberikan nama kepada semua binatang di hutan dan binatang di udara yang dibentuk oleh Allah. Ini menunjukkan dan ternyata itu cocok dengan apa yang ada pada Allah. Berarti apa yang ada pada Allah itu diketahui oleh apa yang niat hatinya Allah itu diketahui oleh Adam. Jadi sejak manusia diciptakan oleh Allah, ini adalah power of knowing yang dianugerahkan pada manusia sebagai ciptaannya Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saya katakan power of knowing ini lenyap. Tetapi ketika engkau lahir baru, saya sudah sampaikan berkali-kali, power of knowing ini kembali ada pada hidup saudara. Jadi, maukah engkau menerima anugerah supaya power of knowing ini termanifestasi sebagai bagian daripada, sebagai wujud daripada kepenuhan Allah itu termanifestasi, diam di dalam dirimu dan sekarang termanifestasi dalam hidup saudara. Allah menantang kau sekarang. Dia mau mengaktifasikan power of knowing ini dalam hidup saudara. Demi tujuannya, yaitu reproduksi dirinya. Supaya kepenuhan Allah itu termanifestasi dalam hidup saudara. Sehingga saudara tahu, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang sudah engkau tahu. Amin. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kau menjelaskan jalan-jalanmu kepada kami. Tidak ada misteri dalam jalan-jalanmu. Bahkan kau memberikan kepada kami anugerah dan kekuatan. Supaya kemampuan Allah itu juga bebarengan menjadi kekuatan kami. Untuk kami berjalan dalam perjalanan rohani kami. Berapa banyak di antara mereka yang mendengarkan firman ini Tuhan. Kau tahu mereka mengalami pemulihan. Mereka dibangkitkan kembali lagi. Mereka sekarang memposisikan diri mereka. Karena Kaulah yang menaruh mereka pada posisi itu. Yaitu posisi
sangat kuat. Itu posisi kemenangan. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan selama beberapa minggu ini. Kami diajarkan oleh Tuhan tentang kebenaran ini. Kami bersyukur padamu untuk apa yang kau singkapkan. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Kami tahu kuasa di sorga dan di bumi itu juga menyertai dan tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Kami tahu apa yang kami kerjakan. Kami tahu apa yang saudara-saudara hamba-Mu ini akan lakukan. Kami tahu, Engkau tahu, dan mereka pun juga tahu apa yang saudara-saudara hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini akan lakukan. Terima kasih karena kami berada di dalam posisi kemenangan. Kami bersyukur padamu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.